Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Leni Eka Wijaya di YouTube channel aku. Aku hari ini mau kasih informasi atau bikin video tentang program-program yang bisa kalian ambil di Jerman. Wow, menarik sekali ya. Nah, program apa aja yang bisa kalian ambil di Jerman? Yang pertama adalah sebentar, sebelum aku melanjutkan video aku mau pesan ke kalian untuk jangan percaya 100% dengan apa yang aku sampaikan atau mudah merasa puas dengan informasi yang aku kasih ke kalian, karena belum tentu informasi yang aku kasih ke kalian itu selengkap dan sedetail mungkin gitu, karena aku sendiri juga manusia yang penuh dengan keterbatasan ya. Jadi dan aku juga dari beberapa program yang aku jelasin ke kalian itu juga aku nggak ikut, jadi mungkin pengalaman atau informasinya masih kurang jelas atau kurang lengkap gitu. Kalian bisa cari informasi dari berbagai sumber yang lain, banyak banget, atau dari video-video teman-teman yang udah pernah ikut program tersebut, jadi mereka pasti lebih paham dan lebih tahu gitu. Nah, tapi aku bakal kasih informasi selengkap dan sedetail mungkin. Oke? Yang pertama adalah program au pair. Nah, program au pair ini itu merupakan program yang paling banyak atau paling diminati oleh orang-orang di luar Jerman, khususnya orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena persyaratannya itu tergolong mudah dan murah gitu. Nah, au pair itu apa sih? Nah, au pair itu merupakan program yang dibuka oleh pemerintah Jerman untuk keluarga Jerman yang mempunyai anak-anak kecil usia kanak-kanak sampai SD gitu. Jadi mereka itu mengangkat anak dari luar Indonesia ya. Dari luar Jerman, khususnya orang Indonesia, untuk dijadikan anak tertua. Nah, tugasnya itu nanti yang ngurus adik-adik atau anak-anak orang Jerman itu sendiri gitu. Nah, untuk usianya itu persyaratannya kalau tidak salah usia 18 tahun sampai 26 tahun gitu. Nah, persyaratannya itu setahu aku itu jelas paspor ya, visa, terus sertifikat Gute A1 atau A1, terus sama mungkin ada persyaratan yang diajukan khusus oleh keluarga masing-masing, itu tergantung dari keluarga Jerman itu sendiri. Jadi kalian bisa cari gas familia atau keluarga kalian di Jerman itu lewat sumber-sumber di internet. Nah, salah satunya itu dari Au Pair World. Kalian bisa kirim email ke mereka satu-satu. Nah, nanti akan ada interview dengan keluarga masing-masing. Nah, untuk benefit atau keuntungan yang bisa kalian dapat kurang lebih sama ya. Mereka menyediakan tiket pesawat Indonesia Jerman pulang pergi gratis, terus nanti kalian mendapatkan uang makan gratis, tempat tinggal gratis, uang atau kalian nanti juga digratisin kursus bahasa Jerman, transportasi juga untuk ke tempat kursus, sama uang saku. Nah, uang sakunya ini itu kalau nggak salah kisaran 260 sampai 280 euro gitu ya. Nah, terus habis itu kalian nanti juga bakal mendapatkan pengalaman jelas ya, bertukar budaya dengan mereka, Jerman dan Indonesia tentunya. Dan juga kalian juga pasti kan menambah wawasan kalian atau menambah keterampilan berbahasa Jerman kalian, karena kalian akan mendapatkan kursus gratis yang diajar oleh orang Jerman itu sendiri gitu. Jadi kan pasti lebih tingkat bahasa Jerman kalian pasti juga akan naik gitu, karena kalian akan kursus selama 1 tahun di Jerman gitu kan, keren banget ya. Nah, tapi sekali lagi kalian harus pintar-pintar cari gas familia yang benar-benar mau ngasih fasilitas sesuai dengan apa yang mereka bicarakan di depan. Jangan sampai mereka hanya janji-janji tapi pada kenyataannya tidak direalisasikan kayak gitu. Nah, untuk program ini sebenarnya nggak terlalu berisiko ya, karena berlangsung selama 6 sampai 12
bulan gitu. Jadi nggak lama gitu. Kalau misal kalian pengen menambah wawasan atau mungkin mencoba diri kalian, bisa nggak sih tinggal di Jerman atau di luar negeri dengan situasi dan kondisi yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia, kayak makanan, budaya, transportasi gitu. Kalian kira-kira sanggup nggak nanti kalau pengen melanjutkan program yang lain dan berencana untuk stay di Jerman kayak gitu. Nah, program ini sangat cocok karena cuman berlangsung selama 1 tahun kurang lebih, kan bisa ngajarin kalian gitu kalau di Jerman selama 1 tahun gitu ngapain gitu, terus bisa nggak gitu. Nah kan nggak terlalu beresiko lah ibaratnya kayak gitu. Terus fasilitas yang kalian dapat juga nggak terlalu merugikan kalian karena tiket pesawat dibayarin dan juga segala macam makanan, kebutuhan kalian di sana juga ditanggung oleh mereka kayak gitu. Dan tugas yang kalian emban juga mungkin tidak terlalu berat karena visa kalian, setahu aku visa au pair itu bukan visa kerja ya, jadi kayak visa tukar budaya gitu. Terus habis itu juga kalian bisa mengenal orang Jerman secara langsung, bagaimana tipe-tipe orang Jerman itu gitu kan. Kalian bisa beradaptasi langsung dengan keluarga atau orang-orang Jerman itu, bisa enggak, sanggup enggak, bisa hidup dengan mereka, berdampingan dengan mereka kayak gitu. Terus yang kedua adalah program FSJ atau FOJ atau BFD. Nah, dalam bahasa Jermannya itu Freiwilligendienst. Kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia artinya adalah kerja sosial. Nah, apa itu kerja sosial? Itu ya kita kerja kayak apa sih ya, kerja sosial gitu yang mungkin gajinya itu nggak setinggi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah jelas gitu, karena kita ya kerja sosial kan, namanya kerja sosial itu kan lebih banyak kerja sukarela gitu, nggak memikirkan atau nggak terlalu terpatok dengan gaji atau nominal uang yang kita dapatkan gitu. Nah, untuk bidang FSJ ini tuh banyak banget itu, kurang lebih ada, kita bisa kerja sosial di ada di kindergarten atau kita itu di TK gitu, terus ada di Grundschule atau SD, ada juga di namanya klinik, kita kerja di klinik. Terus habis itu ada juga yang di ambulan, terus ada juga di mana ya, aku lihat itu ada juga di perkebunan atau pertanian seperti itu. Terus ada di Jugendliche juga, kayak pemuda gitu, mungkin semacam perkumpulan pemuda gitu ya. Terus ada juga di Menschen mit Behinderung atau orang dengan berkebutuhan khusus, ada juga di rumah sakit jiwa untuk anak-anak itu juga ada. Terus ada juga di mana ya, pokoknya tuh bidangnya banyak banget. Kalian bisa cari di IB atau International Bund, itu kalian bisa daftar atau apply sendiri mandiri. Untuk persyaratannya sudah jelas di situ apa aja yang mereka mau, biasanya sertifikat A2 sampai B1 yang mereka mau gitu. Dan FSJ ini itu lebih gampang didaftarin ketika kalian ada di Jerman, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misal kalian di Indonesia daftar program ini juga gitu. Jadi coba-coba aja, karena kalau kalian nggak nyoba ya kalian nggak bakal tahu gitu. Nah, untuk programnya sendiri, berjalannya program sendiri ini juga kurang lebih jangka waktunya 1 tahun sampai 18 bulan gitu. Terus kalian nanti bisa ikut program Ausbildung gitu ya. Nah, untuk kegiatannya apa aja itu tentu aja tergantung dengan bidang yang kalian ambil. Kalau misal kalian di TK ya ngajar, kalau kalian di klinik ya kalian bantuin mereka merawat pasien gitu ya, di ambulan juga gitu ya, sesuai dengan bidang yang kalian ambil kayak gitu. Terus habis itu
Kalau misal kalian sukses di program ini, kalian bisa langsung ambil Ausbildung. Nah, Ausbildung itu banyak banget juga bidangnya, nggak cuman gastronomi sama Altenpfleger. Kalau di Indonesia yang mau daftar Ausbildung itu kan biasanya cuman dibuka 2 jurusan, yaitu Altenpfleger sama gastronomi atau perhotelan. Nah, kalau kalian udah di Jerman itu kalian bisa daftar banyak banget bidang jurusan Ausbildung. Tapi kalau anak-anak yang udah ngambil FSJ ya, itu biasanya kalau udah di Menschen mit Behinderung gitu, yang orang-orang berkebutuhan khusus gitu, udah biasa ngurusin orang-orang yang cacat atau orang-orang berkebutuhan khusus gitu, bisa ngambil Krankenpfleger gitu. Jadi kayak perawat gitu, kalian bisa ambil Ausbildung itu. Tapi kalau kalian mau pindah jalur gitu juga kalian bisa ambil Ausbildung di bidang yang lain. Itu tergantung dengan mereka mau terima kalian atau enggak gitu, dan persyaratan yang kalian ajukan itu memenuhi syarat mereka atau enggak gitu. Jadi benar-benar diperhatikan syarat yang mereka mau kayak gitu. Dan kalian juga harus kalian harus hati-hati juga ya, karena atau harus benar-benar belajar dan jangan mau menyerah. Karena kalau misal kalian ikut Ausbildung di bidang yang umum, nggak gastronomi sama Krankenpfleger, kalian harus bersiap dengan saingan orang-orang Jerman itu sendiri, dan ini yang sulit di situ gitu. Makanya kenapa orang Indonesia itu lebih banyak ngambil jurusan gastronomi sama Krankenpfleger. Kalian harus benar-benar belajar dan memenuhi syarat yang mereka minta gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misal kalian udah ngambil Ausbildung selama 3 tahun, itu kalian bisa lanjut lagi ikut dual studium, atau kalian juga bisa ikut studi gitu ya, studi S1 lagi gitu. Kalau yang udah pernah S1 di Indonesia, kalian juga bisa ikut S1 lagi di sana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian lebih tinggi lagi, dan tentunya gaji yang kalian dapat di sana pasti akan lebih tinggi ketika kalian mempunyai gelar sarjana Jerman gitu. Keren banget kan. Nah, itu tapi tentu proses yang kalian jalani atau perjalanan yang kalian lewati itu nggak semudah itu dan nggak segampang itu gitu. Kalian harus benar-benar struggle dan mau bekerja keras gitu, karena sekali lagi ketika kalian memutuskan untuk pergi ke Jerman, kalian harus benar-benar siap dengan keadaan apa saja yang menimpa kalian, kayak semisal bahasa kalian, terus mental kalian juga harus kuat, terus fisik kalian juga harus kuat. Karena kalau misal kalian kerja di bidang gastronomi, benar-benar fisik kalian tuh harus strong, karena mental kerja orang Jerman tuh bener-bener wow ya. Nggak banyak yang ya, tiap orang masing-masing, tipe orang masing-masing, ada yang suka kerja, ada yang malas-malasan juga, sifat orang juga masing-masing. Tapi jujur kalau misal kalian dapat tempat kerja yang punya yang memang menuntut kalian untuk kerja keras, ya kalian harus siap dan mampu. Apalagi kalian orang luar, pasti tuntutan kalian akan lebih tinggi gitu, termasuk untuk bahasa kalian. Jadi bahasa itu paling penting, sangat-sangat penting, itu merupakan kunci gitu, karena apapun yang kita lakukan itu membutuhkan bahasa atau komunikasi gitu ya. Komunikasi itu benar-benar paling mantap dan paling merupakan tantangan paling berat gitu kan. Otomatis kalian mau nggak mau harus ngerti dan bisa jawab apa pertanyaan yang mereka ajukan ke kalian, dan kalian juga harus paham apa yang mereka bilang atau mereka suruh. Ketika kalian disuruh ini kok yang disuruh beda gitu, nah kalian harus
harus bener-bener paham. Dan kalau misal kalian nggak paham, tanya aja gitu, kalian mereka pasti mau bantu kok, nggak mungkin mereka nggak mau bantuin kalian gitu ya. Nah terus habis itu yang ketiga Ausbildung ya, itu ya mungkin sekali lagi kalau misal kalian mau ikut Ausbildung, karena Ausbildung itu merupakan tingkatan yang susah juga, itu benar-benar kalian bahasa mesti kalian siapin, mental, terus fisik ya, itu kalian benar-benar harus strong, harus siap mental yang sangat-sangat harus siap. Nah mungkin video aku sampai di sini, ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kalau misal kalian ada pertanyaan, boleh banget kalian tanyain. Terus sekali lagi, jangan percaya dengan agen. Kalian harus cari tahu benar-benar agen itu bagus atau enggak. Dan juga kalian harus cari informasi sebanyak mungkin. Jangan sampai kalian salah langkah ya. Terus kalian juga harus benar-benar pokoknya kalian harus cari informasi sebanyak mungkin ya. Terus kalian kencangkan ikat pinggang kalian harus siap, harus struggle, harus survive, harus benar-benar fighting gitu. Jangan mudah percaya dengan agen. Kalau misal kalian lebih nyaman sendiri atau apply sendiri, bagus, karena itu melatih kemandirian dan kepintaran otak kalian. Tapi kalau misal kalian mau ikut agen juga nggak masalah, karena dulu aku juga ikut agen. Karena apa? Karena aku punya alasan sendiri gitu, karena aku lebih mudah persyaratannya dan juga lebih mudah ngurusnya gitu, kayak ya udah langsung dapat tempat gitu, terus langsung berangkat gitu. Dan aku juga nggak terlalu membayar bulannya, karena murah, bayarannya itu murah gitu. Tapi ya itu kalian mesti pinter-pinter cari tahu agen yang baik tuh, yang kinerjanya bagus. Kalian juga benar-benar harus cari tahu kayak gitu ya. Mungkin itu aja video atau pesan yang bisa aku sampaikan. Ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Sekali lagi, manusia tempatnya salah. Tapi terus ikutin video-video aku selanjutnya, semoga bisa memberi kalian manfaat dan informasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum.